Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Adisti Sri Julianti dari kelas 10 TKJ 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi TCP/IP. Materi tentang TCP/IP ini ada apa aja sih? Ayo simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi materi TCP/IP yang saya akan jelaskan di video ini ada 5, yaitu pertama, pengertian, kedua, sejarah, ketiga, cara kerjanya, 4, fungsinya, dan yang kelima yaitu arsitektur TCP/IP. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian TCP/IP. Apa sih TCP/IP? TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP yaitu singkatan dari Internet Protocol. Jadi, TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kurang lebihnya seperti itu ya semua. Lalu selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu sejarah TCP/IP. TCP/IP pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai bagian dari proyek ARPANET atau Advanced Triage Project Agency Network. ARPANET sendiri adalah jaringan komputer pertama di dunia yang memungkinkan komputer di beberapa lokasi untuk saling terhubung satu sama lain. Pada awalnya, TCP/IP hanya digunakan oleh para peneliti Departemen Pertahanan dan beberapa universitas di Amerika Serikat. Namun, seiring dengan berkembangnya internet, TCP/IP mulai digunakan secara luas di seluruh dunia. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP/IP, yang membuat protokol ini semakin populer dan diadopsi oleh berbagai jenis jaringan komputer. TCP/IP terus dikembangkan dan ditingkatkan hingga saat ini, dan menjadi dasar dari berbagai layanan internet seperti web browsing, email, dan streaming video. Oke, mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu cara kerja TCP/IP. Bagaimana sih cara kerjanya? Yuk simak videonya baik-baik. Jadi, yang pertama dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Yang kedua, TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi atau dapat dianggap sebagai pengirim barang, sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. Lalu yang ketiga, deretan paket-paket TCP/IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Dan yang keempat, saat paket-paket TCP/IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman, dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti biasanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya semua. Mari kita lanjut materi yang keempat, yaitu fungsi-fungsi TCP/IP. Ada apa aja sih? Jadi, yang pertama mengirim file yang sudah transkripsi dari satu komputer ke komputer yang lain. Kedua, melakukan remote login komputer dari jarak jauh. Ketiga, mengirim dan menerima mailing dari komputer lain. Dan yang keempat, melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan. Dan yang terakhir yaitu materi tentang arsitektur TCP/IP. Dalam arsitektur jaringan komputer, terdapat suatu lapisan-lapisan atau layer yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. Dalam TCP/IP hanya terdapat 5 layer, yaitu pertama, physical layer, 2, network access layer, 3, internet layer, 4, transport layer, dan yang kelima, application layer. Baik semuanya, kurang lebih materi-materi yang saya sampaikan tentang TCP/IP seperti itu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.